Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menanamkan iman kepada takdir ke dalam dada kita semua, menanamkan iman kepada takdir ke dalam diri Abdullah bin Abbas secara khusus dan kita semua secara umum sebagai umatnya. Nabi tekankan, apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu, tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan meleset, tidak akan meleset. Mau ngindar kayak apa, mau nggak ngindar kayak apa, kalau sesuatu itu sudah ditetapkan menimpa kita, nggak akan meleset, kena aja udah, atau kita akan dapatkan itu. Tapi kalau enggak, kita nggak akan dapat itu, nggak akan. Ini luar biasa jemaah sekalian, membuat seorang muslim akan tetap tegar, akan tetap sabar, bahkan ridho dan tenang ketika dia tertimpa musibah atau ketika dia timpa sesuatu yang tidak mengenakan dia. Dan dia nggak akan buka pintu, kalau saja saya begini, kalau saja saya begitu, karena itu nggak bakalan pernah menyelesaikan masalah. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza, law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dalam hadis itu, fa in asabaka, kalau engkau tertimpa sesuatu, jangan pernah engkau mengatakan, kalau saja dulu aku melakukan ini, pasti kejadiannya beda. Kalau saja aku melakukan itu, maka kejadiannya nggak kayak begini. Jangan pernah mengatakan demikian. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi ketika kena sesuatu, katakan, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa ma syaa fa'al. Dan apa yang Allah inginkan untuk terjadi pasti kejadian. Fa innal law taftahu amala syaitan, karena kata andai saja dulu saya begini, andai saja dulu saya begitu, itu membuka kerjaan bagi syaitan untuk nyerang kita. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita buka tuh pintu, andai saja saya begini, andai saja saya begitu. Itu semuanya buka pintu buat syaitan. Silakan masuk ke hati saya untuk ngobrak-abrik saya. Silakan masuk ke jiwa saya untuk menghempaskan saya. Itu pintu ini. Andai saja, andai saja, andai saja. Kalau udah kejadian, bilang qadarullah ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Udah tutup, case closed. Kita berjuang ke depan. Kalau andai saja begini, andai saja begitu. Dan jangan suruh coba, jangan pernah nyoba. Tapi mungkin kita pernah ngalamin. Masa kita nggak pernah ngalamin ini sih, andai saja saya begini. Terus tanya diri kita dulu, ingat-ingat, perasaan kita enak nggak? Berantakan jemaah. Habis kita. Kita buka pintu ini, turbulensi kita dalam jiwa. Ya itu sama aja buka pintu buat syaitan. Buka nih, silakan masuk Pak Syaitan ke dalam hati saya. Coba abrik, udah habisin udah. Kita buka pintu itu, kita bisa nangis semalaman, kita nangis bisa. Kesal kenapa begini, hancur dah. Kalau saya begini, kalau saya begitu. Lihat bagaimana konsep penguatan jiwa yang diajarkan Nabi SAW. Ini konsep Nabi SAW. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, apa yang meleset gak akan menimpamu, gak akan.
wa anna ma akhta'aka lam yakun lisibak wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak, dan apa yang ditakdirkan menimpamu nggak akan meleset. Maka begitu kena qadarullah syafa'al, bangkit lagi, fight lagi, jalan terus, dan yakin sama Allah. Allah nggak akan zalimi hambanya. Allah akan kasih kesempatan berikutnya. Allah akan buka pintu tobat buat kita, pintu memperbaiki diri buat kita. Sekali lagi, jangan pernah mengatakan, kata Nabi SAW, begitu ada musibah, ada masalah, law anni fa'altu kada, law anni fa'altu kana kada wa kada, kalau aku lakukan ini pasti begini dan begitu. Dan itu kesok tahuan kita. Belum tentu juga kalau kita lakukan itu kayak begitu. Emang iya Pak? Belum tentu. Itu syaitan ya Bu. Syaitan yang jerang tuh. Syaitan yang buat kita sok tahu. Kenapa? Kesannya simpel banget. Kalau saya begini pasti begitu. Kata siapa? Belum tentu. Tapi syaitan membangun narasi kayaknya pasti begitu. Biar apa? Biar kita sakit hati. Biar kita nyalain diri sendiri. Biar kita terpuruk. Biar kita pesimis. Biar kita hancur. Biar kita nggak punya harapan. Biar kita selama hidup dihantui rasa bersalah yang tidak punya solusi sama sekali. Hancur hadirin. Biar kita nggak sabar. Dan kalau kita nggak sabar itu nggak ada pertolongan dan nggak ada kemenangan. Nggak ada pertolongan, nggak ada pertolongan. Makanya kan setelah konsep ini Nabi katakan inna nasra ma'as sabar, kemenangan dan pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Orang tuh kalau sudah merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri sampai ke stadium terparah, udah nggak bakalan sabar, bengong aja, depresi dia. Dia hancur. Kadang-kadang bisa gila orang. Kalau Allah sudah takdirkan. Dan kalau meleset nggak akan dia dapatkan. Yang penting tugas dia sebagai hamba berusaha. Lalu kita lihat yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ad-Dhahhak ketika menjelaskan ayat ini kata beliau, la ta'sau ala syai'in min amri dunya fa inna lam nuqaddirhu lakum. Sehingga mereka tuh tidak akan drop, tidak akan putus asa ketika dia kehilangan urusan dunianya, kehilangan harta dunia, kayak kehilangan berbagai macam yang ada di dunia yang berkaitan duniawi ya, karena kita tidak takdirkan kepada dia, dan dia nggak terlalu gembira karena mendapatkan dunia yang kami kasih kepada dia. Jadi biasa aja dan sabar orangnya, ditahan. Itu sangat memudahkan kita sabar, dan ketika kita sabar Allah kasih pertolongan dan kemenangan. Itu urutannya. Lebih dengan konsep iman kita lebih mudah berkali-kali lipat untuk bisa sabar, untuk bisa nahan diri. Kenapa diri kita nggak tertahankan? Karena kita terlalu obses dengan itu atau menyesali itu. Kenapa gue begini? Kenapa gue begini? Coba kalau gue begini, coba kalau aku begini, coba kayak nggak akan sabar kita. Nggak akan sabar. Yang ada menyalahkan diri, blaming ke diri sendiri. Terus terpuruk, diam, banyak bengong, lalu menarik diri dari lingkungan. Kalau lingkungannya lingkungan gelap atau lingkungan hitam, lingkungan maksiat, ini artinya dari lingkungan masjid kadang-kadang, lingkungan teman-teman kajiannya, lingkungan orang-orang soleh. Kenapa? Karena terpukul, akan minder, nggak percaya diri. Saudaraku yang Allah muliakan, ini takdir yang Allah berikan.